hari Jumat tanggal 4 Juli 2025, pekan biasa yang ke-13 di dalam tahun liturgi. Hari ini secara khusus kita berdoa untuk arwah-arwah orang yang beriman. Secara khusus kita intensikan dalam perayaan Ekaristi pada sore hari ini. Namun terlebih dahulu kita menyampaikan ujud-ujud misa untuk dilepaskan dari kuasa kegelapan serta pemulihan kesehatan Bapak Yoyong Pangarah dan keluarganya diberikan kedamaian dan kesejahteraan, dan juga untuk kesejahteraan keluarga Mama Ana Muras Franciscus, Rosalina Imbuk Dia, Kevin Putri, John Kennedy, Maria Kunewati, Apai Anggun Anggi, dan di kita. Untuk ketenangan, kedamaian, istirahat kekal dari arwah-arwah, dari keluarga Yosinori Ayang, untuk arwah Veronica Osinori dan Maximus Endarung. Mohon ketenangan, kedamaian, istirahat kekal dari arwah dari keluarga Gregoria Idariani di Kucing, untuk arwah almarhum Bapak Firmanus Aboy, almarhum Kakak Martina, almarhum Kakak Gumbay, dan Pasko Dagama. Juga dari keluarga Franciscus di Batumas, untuk arwah keluarga di Punung, Tandi, Martina Joyo, Lim Kuang Hak, Datong Amel Tajok Aliak Incu. Untuk arwah keluarga di Batumas, Marinus Petrus Bungor, Ujing Nisip Bindang Soyam, Alus Ital Veronica Vincil Sodor dan Sonda. Dari keluarga Bapak Rawi Sunardi di Cilengsi Bogor, untuk arwah Yohanes di Sakon, Yosef di Kokjong. Dari Ibu Tresia Yeni di Jakarta, untuk arwah Daniel Chung Kekyong dan Ibu Gloria Dorothea. Dari Cece Maria Porjani Petrus Katiman di Pontianak, untuk arwah Bapak Yosef Cahyadi dan Ibu Tresnatan dimakamkan di Sarikanto, dan juga untuk Bapak Agustinus Hadis Sunarsia dimakamkan di Sydney, Australia. Dari Bapak Bambang Hermawan, untuk arwah Lim Cheng Kiang dan Lim Cheng Kiong. Dari Anti Regina Ho di Kucing, untuk arwah Rosco Francisco Jinjel Gabriel Ho. Dari Bapak Robert Bintoro di Surabaya, untuk arwah Anigo Bernard Cheng Cientai, Ko Nyabo, Si Nian Ho, Si Kuat Diang, Lucia Tan Monio, Maria Yosef Piane Yohanes, Ko Tenyo, Ko Tainyo, Ko Kwenyo, Ko Samnyo, Si Hui Xian Hien, Ko Tiang Kuat, Ko Tiang Chun, dan Ko Anyo. Dan dari Ibu Leni di Jakarta Utara, untuk arwah Bapak Max Mudiarjo, Ibu Widi Brodawinarti, Ibu Lani Lokando, Bapak Joni Thomas Nagoy, dan Mr. Anthony Chu. Dari Ibu Budi Wijaya di Ungaran Semarang, untuk arwah Andreas Parto dan Yosef Budi Wijaya. Dari Ibu Cameli di Makassar, untuk Papa Cia Sokie, Mama Sam Sotien, mertua Hartanto Kunadi dan Herminisi, serta ipar Maxloy Rumengan. Dari Ibu Tresia Liubun di Makassar, untuk Bapak Benedictus Benigo, Bapak Widi Helmus Liubun, Bapak Stefanus Liubun, Ibu Mariana Liubun, Ibu Pretonia Liubun, dan Ibu Alberta Liubun. Dari Ibu Tresna, untuk arwah Lili Setiawati, Bapak De Liang Kui, Ibu Oi Chong Nio, Bapak Tan Jok Ik, Bapak F.R. Hartanto, Bapak Masli P, Ibu Tan Hong Lan, dan Ibu Oi Yon Siok Nio, serta keluarga yang lainnya. Kita persembahkan seluruh ujung misa di dalam perayaan Ekaristi pada sore hari ini.
Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Demikian tercatat dalam Injil hari ini. Maka Yesus memilih Matius dari antara para pemungut cukai menjadi muridnya, dan ia makan bersama orang-orang berdosa, sedangkan kita cenderung mengucilkan mereka karena mau mempertahankan martabat dan harga diri kita. Kecenderungan semacam itu membuat kita buta, sebab kita mempunyai kelemahan dan kesalahan masing-masing, namun kita ikut serta dalam rencana Allah. Marilah kita memeriksa batin kita sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau membuka pintu kerajaan surga bagi orang-orang berdosa. Kami mohon dengan rendah hati, semoga kami mengakui bahwa hanya rahmat-Mu lah yang mampu menghidupi kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Kejadian. Sarah istri Abraham hidup 127 tahun lamanya. Kemudian Sarah meninggal di Kiryat Arba, yaitu Hebron, di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Sesudah itu Abraham bangkit dan meninggalkan jenazah istrinya, lalu berkata kepada orang-orang Het, "Aku ini orang asing dan pendatang di antaramu. Berikanlah kiranya kepadaku sebuah kuburan di tanahmu ini, supaya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang telah meninggal dunia." Sesudah itu Abraham menguburkan Sarah istrinya di dalam gua di ladang Makpela di sebelah timur Mamre, yaitu Hebron, di tanah Kanaan. Adapun Abraham sudah tua dan lanjut usianya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua di rumahnya, yang diberi kuasa atas segala miliknya, katanya, "Baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpah. Demi Tuhan Allah yang mempunyai langit dan bumi, jangan engkau mengambil seorang istri bagi anakku di antara bumi, jangan engkau mengambil seorang istri bagi anakku di antara wanita negeri Kanaan, tempat aku tinggal ini. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku, kepada sanak saudaraku, untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku." Lalu berkatalah hamba itu kepadanya, "Mungkin wanita itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakku ke negeri asal tuanku?" Abraham lalu berkata, "Awas, jangan kau bawa anakku kembali ke sana. Tuhan Allah yang mempunyai langit telah memanggil aku dari rumah ayahku dan dari negeri sanak saudaraku. Ia telah bersabda dan bersumpah kepadaku, negeri ini akan kuberikan kepada keturunanmu,
Dialah yang akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Tetapi jika wanita itu tidak mau mengikuti engkau, maka bebaslah engkau dari sumpahmu kepada ibu ini. Hanya saja janganlah anakku kau bawa kembali ke sana. Beberapa waktu kemudian Ishak datang dari arah timur, Lakai Roy. Ia tinggal di tanah Negeb. Menjelang senja Ishak keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangannya dan melihat ada unta-unta datang mendekat. Itulah hamba Abraham yang kembali dari negeri tuannya dan membawa serta Ribka, calon istri Ishak. Ribka juga melayangkan pandangannya dan melihat Ishak. Segera Ribka turun dari untanya dan bertanya kepada hamba Abraham, "Siapa orang yang berjalan di padang menuju kita itu?" Jawab hamba itu, "Dialah tuanku." Lalu Ribka mengenakan telekung dan menyelubungi diri. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukannya. Maka Ishak mengantar Ribka kepada kemah Sarah ibunya dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintai Ribka sehingga terhibur atas kematian ibunya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Kekal abadi kasih setianya. Siapa yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan dan memperdengarkan segala pujian kepadanya? Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan setiap saat. Ingatlah akan daku ya Tuhan demi kemurahan-Mu terhadap umat. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Perhatikanlah aku demi keselamatan yang datang daripada-Mu, supaya aku melihat kebahagiaan orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama milik pusaka-Mu. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Bait pengantar Injil. Alleluia, alleluia. Datanglah kepadaku kalian yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan membuat kalian lega. Alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutilah aku." Matius segera berdiri dan mengikut Yesus. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan para murid. Melihat itu, kaum Farisi berkata kepada murid Yesus, "Mengapa guru memakan bersama-sama para pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengar dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Maka pelajarilah arti sabda ini. Aku menginginkan belas kasih, bukan persembahan. Aku datang bukannya untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Yesus memilih para murid bukan hanya dari kalangan kaum sederhana atau para pemikir, tetapi juga dari kalangan orang-orang berdosa. Bahkan atas permohonan Matius,
Ia berkenan datang di rumahnya dan bersantap bersama dengan orang berdosa. Yang demikian itu merupakan tantangan bagi kaum Farisi. Barang siapa merasa dirinya sudah saleh dan tidak memerlukan pertobatan, tidak dipanggil masuk ke dalam kerajaan Allah. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh hidup, usaha, pekerjaan, perjalanan, dan studi dari keluarga-keluarga yang memohon doa dan didoakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Sembuhkanlah mereka yang sakit dan selamatkanlah mereka yang telah meninggal dunia. Kita persembahkan seluruh wujud misa di dalam perayaan Ekaristi pada sore hari ini. Kami memuji Engkau, ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Kami memuji Engkau, ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus dia berkenan menjadi manusia seperti kami, dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini. Kami muji Engkau, ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Raja Maha Mulia, panggillah kiranya kami ikut dalam perjamuan dan limpahkanlah pengampunan atas dosa kami berkat roti anggur ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus dengan pengantaraan Putramu yang terkasih, Yesus Kristus sabdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu, Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu,
lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo yang ke-14 dan Uskup kami Pius serta rohaniwan semuanya. Ingatlah akan hamba-hamba-Mu yang kami doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah mereka menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian dan menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus panjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan kini dan sepanjang masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan, kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dari situlah kami sudi bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin." Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia,
kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidup karena kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan. Berkat kematian-Mu, bebaskanlah aku dari segala penyakit dan dosa. Berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini, buatlah aku selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah aku Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-luka-Mu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripada-Mu Tuhan. Terhadap seteru yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami muji Engkau untuk selama-lamanya. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum, yang setiap saat melakukan keadilan. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber kebahagiaan, Putra-Mu telah Kau utus mendatangi kami guna menyembuhkan kami dari dosa dan menuntun kami di jalan-Mu. Semoga kami siap sedia mengabdi demi kebahagiaan sesama, dan karenanya kerajaan-Mu semakin berkembang, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Seluruh orang yang memohon doa dan didoakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, hidup mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, perjalanan mereka, studi mereka dilimpahi berkat perlindungan, keselamatan, kesejahteraan dan kesehatan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin.